Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dewek yang hormati sahibul majlis al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hashim Rahmatullah Habibullah wa akramah. Yang tiang hormati para Tuan Guru, sahabat kesempatan hadir, para ustaz, masyaikh, tokoh masyarakat, tokoh agama, santri-santri pondok pesantren, sahabat diidriki, dan semua ibu-ibu alhamdulillah berkesempatan hadir di majlis ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tidak kepada barang-barang ucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sak sampun tiang perlu kesenamian tekican di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sak paling penting adalah nikmat sehat niki salah seke. Tiang Rubin alhamdulillah tekican nikmat sakit. Sampai 3 minggu niki Tuan Guru. 3 minggu lah penyakit. Nabi endek napa corona lebih weh. Kalau nak corona di kebani sedikit sudah boleh ngeluntuk lawan. Penyakit cuaca lah. Tapi alhamdulillah berkat doa pelunggung senamian, alhamdulillah makin terkejang sehat ya. Dan bisa berkesempatan hadir silaturahmi kanjeng pelunggung senamian niki alhamdulillah. Saat kedua sila kepada mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tiang kita akan membahas tentang salawat, sampun niki penjelasan panjang lebar si Tuan Guru netrike, Tuan Guru sak lainna. Insyaallah mun masalah salawat niki jak sampun paham pelunggung senamian berberuan fadilah keutamaan. Lagu sedek teman mulai sidak kepada barang-barang juru bersolawat, kepada barang-barang berdoa berkah solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Mana-mana arak terlalu kali. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Mudah-mudahan tiap pelunggung senamian sehadir di majlis taklim niki tetap terus terlindungi si rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap tekican keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. Tetap tekican kesehatan. Tetap temuraan rezeki si Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal ibadah di bawah dunia niki. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.
sategitan semama mudah-mudahan jadi selama sak soleh. Sabedoi senina mudah-mudahan tegitan senina sak solehah. Sategitan anak mondok di deriki menuntut ilmu agama, mudah-mudahan tegitan jadi manusia-manusia sama manfaat, sak berkah ilmu, berkah salawat. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. والآل والأصحاب بمن قد وحدا. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim yang tiang hormati, ampura lamun tiang terlambat ulah jak tuan guru niki berbahasa jam 7.30 lagu sampai jam setengah siwak tiang dikeman hadir. Lagu insyaAllah tidak mengurangi semangat tiang pengumpul senamian untuk hadir di majlis ta'lim ini. Yang akan tiang bahas makin adalah hal-hal sederhana. Hal-hal yang sederhana lagu ini sangat penting bagi tiang pengumpul senamian untuk ketahui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki banyak dipelajari juga oleh para santri-santri sadik niki. Dan hadis niki sudah masyhur. Sudah masyhur, mungkin setiap santri niki menghafal hadis niki. Hadis niki ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Niki menjadi pelajaran wajib setiap santri saat di pondok pesantren. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki memberikan gambaran tiang pelunggung senamian niki bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dan kita seorang jari manusia niki tutup si lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pelungguh tokol li deriki menghadiri majlis taklim niki sampun wahlai niki sediman pelungguh senamian diciptakan bawah dunia niki. Tiang bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki panjang, cuman tiang akan bacakan poin daripada hadis Nabi niki. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki bersabda, "Tsumma yunfakhu fihi wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Ketika tiang pelungguh senamian niki sebelum kelahiran di si inak pelungguh senamian, terhembusan niki salan ruh niki di dalam tiang inak. Tsumma yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian terperintahanlah, ditentukan pelungguh senamian niki 4 kalimat. Maksud niki adalah 4 keadaan. Di mana 4 keadaan niki sampun wahjari takdiran sida Allah Subhanahu wa taala tiba pelungguh senamian. Tsumma yu'maru bi arba'i kalimatin. Bisa pertama bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Sampun te pastian pelungguh senamian. Sedek teman lahir jog dunia niki kepastian kalau rezeki. Berembe-rembe dan tak berusaha semaksimal mungkin tidak akan melebihi rezeki sawah tentuan di sida Allah Subhanahu wa taala. Arak dengan sa begawian kenjelu, begawian kemalam dek kenal waktu. Lagu tetap menodoa ruang kehidupan. Nggih? Karena rezeki niki ndek dapat tertentuan si keluik pegawaian. Lamun kana paling luik pegawaian dengan yang paling sugih, ampura buruh paling sugih. Nggih. Pegawaian dengan klaim sampai ke malam. Lamun nak tertentuan sugih niki si jabatan.
tentu niki presiden paling sugih. Lalu dek dapat nenten presiden paling sugih. Dan rasa sugih masih harap dengan lebih sugih dibanding presiden. Maka sampun ketentuan penunggu senamian niki rizki. Terus belum tentang Nundek tahu gawian dengan sampun nundek. Tetap kita berikhtiar. Di dalam paham ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa selaku rezeki niki sedek sampun ketentuan si penunggu senamian si Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita manusia berkewajiban berikhtiar untuk boyak ya rezeki no. Lamun tuah boyak, lamun berhasil alhamdulillah. Lamun pun dek berhasil masih alhamdulillah. Karena sampun syarat ikhtiar niki mutegawe, masalah berhasil dek niki adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi nenten tak susah-susah lalu si rezeki niki ibu. Luangkan sewaktu marah niki ya terpelah diri pun wah jelas boleh rezeki dari dunia niki. Edah mau sambil baca-baca terus mau rezeki lo baca kematian edah. Ya, pilih mau rezeki enggak nekah rezeki. Kalau terus iya. Lamun waktu rezeki dari dunia niki ya waktu umur. Jadi yang perlu senamnya niki hidup dari dunia niki ya tambahan hak rezeki dari dunia. Lamun haknya yang paksa setetes air niki ya tamu juk dalam biaran bahasa halus niki membahasa kasar dia bibih punya dia niki dia tidak bulian ini kena kasar bahasa dia apa contoh dia misal beberapa bulan sekitar berapa bulan yang lalu dia berdua yang kemantoan sehat putus sehat. Lalu searang dengan tak rezeki lagi. Sehat, tiba-tiba dia tahu nganak terus. Tiba-tiba dia tahu nganak. Nganak nara seketik niki nganak. Niki seniman beliau meninggal. Beliau meninggal seminggu setelah nikah. Nganak seketik. Seharusnya sejarah baru nggak tahu aja. Lalu qadarullah setiap pertama air nolak doang. Setiap pertama apa dia makanan, air pun ditolak. Padahal masih hidup. Mau dia menerima dia tahu bahasa. Dia baru tahu mana air padahal masih tahu nama. Nah dikilah di antara bahwa lemona memang tutup hak rezeki dari dunia ini kita nak tadah kita jadi manusia atau paksa barang ini tamu di dalam awam. Sampun wah ketentuan di sini Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasa dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Di narak searan manusia, hewan, apapun binatang melata searak di bangun dunia niki wasampun ketentuan kalau rezeki selabuan. Jadi kita pun biar pinung terlalu banyak berpikir pinang masalah rezeki niki. Insyaallah wah terjamin. Penunggu senamnya terjamin rezeki kali tak ikhtiaran doang. Berbeda tak yakin dengan ampun dengan sak jari maling dengan sak tukang potong dengan terjamin hidup si Allah Subhanahu wa taala. Tebih kesempatan hidup. Apalagi para penunggu senamnya sama niki toko nuntut ilmu berbeda terkenal Allah Subhanahu wa taala, berbeda kepada bersungai di ibadah. Setelah tadi yakin sih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terkalah si maling, ampun dia terkalah si perampok, dia terkalah si dengan saat kegiatan ngaji supaya ini yakin dari rezeki. Nung itu tetap ngaji harus lebih yakin sih pengebengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Warḍa bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Rida ke situ rida ke kamu bahasa Rasulullah selaku umat para sahabat isi apa sawah ketentuan terbagi sisi Allah Subhanahu wa taala jok sida rida tidak sampai yang mengeluh tidak sampai maka aku miskin dan ketemu jak sugih oh ni
Maka kepen dikini berdua-berdua maka dengan kebencan sepegawaian pecat mau kepen. Nah ini kurang pas. Wallahu bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Reda si apa pengebengan Allah Subhanahu wa taala di pulung kesenamian ya terjadi manusia paling sugih. Sugih dalam arti nabi. Karena sugih ini belum tentu hanya ketentuan isi harta. Duit dengan beli harta ini kan tenang. Dia dapat ketentuan isi harta. Berbeda bukti dengan sabun kepen pun korupsi dia loh. Duit. Dengan sugih pun selain sugih selain butuh isinya. Jadi berbeda-beda pengabengan Allah alhamdulillah. Ini kisah paling bagus. Thumma bikat bi ajalihi. Kemudian ketentuan sida Allah Subhanahu wa taala ajal pelungguh senamian. Piran waktu setiap tiang pelungguh senamian ya mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun datang waktu pengundang seorang malaikat tak tercabutnya jauh. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tundur walaupun sesaat, dia tak maju walaupun sesaat. Wah dewasa ni umur semeni. Ni umur demen toa pun mati. Ni demen kode pun mati. Ni demen bajang pun mati. Ni masih dedaru demen merari pun mati. Wah jelas serapuan. Jarin itu ni api bahasa karena kalimat la haula wala quwwata illa billah. Itu nyerah sebenarnya si apapun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada upaya kita dari manusia. Dia kuasa dari diri, kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Lebih mungkin ketika tersakit pun dia mampu oleh diri. Ketika tersakit dia mampu ya oleh diri. Ya beda diri harus sehat oleh diri. Ketika mati pun dia bau bela diri dari terima, dia tidak mati. Yes, ruang kita manusia si lemah hanya Allah Subhanahu wa taala doang satu kuasa. Bukan bila nanti kita ya jadi manusia sombong di bawah dunia niki. Lalu ada tentuan bila tak mati. Cuma dia terbadak si Allah Subhanahu wa taala bila tak mati. Bisa jadi kita juga tertokol ini. Dia tahu saran baru. Dia narak dengan bani kepastian dia sampai bani. Arak dengan bani ni kira. Dia narak. Dakan saran baca gedaru seolah inges. Dia terbani pastian diri. Apakah aku mampu hidup sampai 5 krema atau diri? Karena hidup pelungguh senamian. Nyawa pelungguh senamian. Itu tergelul si Allah Subhanahu wa ta'ala. Pira-pira nak milih cabut mudah dengan mudah, sangat mudah bagi Allah berkehendak untuk mati cabutnya nyawa. Endahlah tak terbadak waktu tak mati si Allah. Nah, dia tak ada terkait maling jaga. Dia tak ada terkait dengan santai sembahyang. Kalah jadi dia ada fungsi setan jadi tahu. Lalu tak terbadak waktu misal Supati misalnya, Supati di dalam catatan amalnya yang mati nih kali sebulan gitu kan. Bukan udah susah, belum udah susah. Siap-siap mati, sembahyang ya kubur. Dia tidak sebulan, tebarak kali setahun, 2 tahun atau 5 tahun diumin burung tapi dia gak bisa lain-lain. Di antara hikmah buat tebarak waktu mati ini kisah Allah Subhanahu wa taala. Adat kita dari manusia ini jadi ujian di dari dunia ini. Lalu untuk kepada si Allah Subhanahu wa taala ini pegawai yang soleh. Ini pegawai yang sadar ibu, kita jadi manusia jadi ujian aneh pede perkara soleh. Arak subuh dengan saya bertanya. Lamun wah ketentuan rezeki di si Allah. Lamun wah jelas ketentuan waktu untuk mati. Kuning dengan niki tiap waktu ke timur tengah niki kita tanya buat dedek bayi pegawai lalu ada ketentuan manusia tentang surga atau neraka wah jelas kan
si A sama surga dan neraka anjali dengan sholat atau dengan lagi wah jelas kan Tuhan si Allah Subhanahu wa taala. Lamun mana mata dia pegawai itu. Dia itu wah jelas kan Tuhan si Allah Subhanahu wa taala. Maka terjawab niki memang selaku takdir manusia niki sampun wah ketentuan sedek manusia niki diciptakan. Lalu hasil daripada takdir niki sampun kepada apa dari Allah. Dia Tuhan. Jelas bahwa manusia niki jadi dengan rezeki niki harus lebih ataupun dia miskin di dalam ketentuan takdir. Lalu wah tebarak si Allah yang jadi masuki atau miskin, dia itu terhasil si Allah. Maka tunjuklah rezeki niki yang halal, sholat menjadi dengan suki baju sedekah. Ibadah masih merangkau. Wah ketentuan itu eta neraka atau wah ketentuan. Lalu wah terbada apa dia yang tentang neraka atau surga? Dia tuah nenten wah terbada si Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cari waktu pada niki, maka kita jadi manusia seberdua akal, seberdua iman, pilih takdir sak solah, pilih pegawaian sak solah. Walaupun sesungguhnya Allah sudah menentukan pegawaian niki. Thumma amalihi bahasa Rasulullah SAW. Ketentuan masih pegawaian manusia niki yang bersu sembahyang, yang malas sembahyang, yang baju sedekah atau dia baju sedekah, yang pergi tamu di majlis taklim atau dia kira di majlis taklim, wah ketentuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu ada ada. Jadi baju beda sasolah. Tsumma syaqiyyin aw sa'idin. Ketentuan masih tiada jadi manusia celaka atau manusia bahagia dengan di jero kiamat. Ketentuan sampun. Si A lemah yang tahu surga, si B lemah yang tahu neraka. Maka ketentuan selaku. Maka Nabi kemudian melanjutkan hadisnya. Fawalladzi la ilaha ghair. Maka demi zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anak suku manusia pegawaian marah pegawaian ahli surga. Ya'malu bi'amali ahli jannah. Pegawaian marah pegawaian ahli surga. Bajun ibadah, bajun sembahyang, bajun dalam ngaji, bajun dalam bersedekah, pasu puasa. Sudah ada pegawaian sekolah. Ya'malu bi'amali ahli jannah fayasbuqu alaihi alkitab. Lalu ternyata di catatan takdir niki itu wah jelas. Tadi ajari maju manusia ahli neraka. Isi kuasa Allah. Fayasbuqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Maka di akhir pegawaian hidup niki manusia niki kemudian pegawaian para ahli neraka. Karena sebab pegawaian niki kemudian tertamal ke dalam neraka. Pegawaian seakhir niki. Makanya Nabi Muhammad bersabda, al-a'mal atau al-amalu bi khawatimiha. Pegawaian niki, amal niki tergantung berberun akhir manusia niki sedemikian mati pegawaian. Dia buat kira terdoa itu kan di dalam entah sembahyang niki. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, kita jam niki adik saya ini pegawaian niki husnul khatimah. Baju puasa ngaji segala macam dari awal hidup kemudian di akhir pegawai ahli neraka tamulah hidup dalam neraka. Dan arasa manusia ya'malu bi'amali ahli nar. Arasa pegawaian memang pegawai ahli neraka menggawe si manusia ni. Bapak di neraka dan jadi ahli surga. Fayasbuqu alaihi alkitab, lalu ternyata di catatan takdir dan jadi penduduk ahli surga. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian sediman mati niki kita tobat.
Kita tobat, lamun kesalahan niki kancing pada manusia lalu dia maaf. Lamun kesalahan niki berkaitan dengan Allah, dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gawe pegawaian sholat, kemudian tamu di dalam surga. Akhir dia sholat. Jadi Nabi kena deliki. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada saja dia putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berembir-embir pegawaian tenan itu sholat. Nggih. Berembir-embir pegawaian itu tenan ke sholat. Ndak bayar berhasil bagus si pegawaian sholat. Karena dia tahu akhir kehidupan itu. Maka tetap telah berdoa kepada Allah, ada hakikat husnul khotimah. Tetap kita istiqomah, tetap kita istiqomah, tetap kita tidak sampai merasa sombong, tidak merasa yang bangga bahwa aku dengan sholat dengan ibadah itu. Nah, aku ni ahli majlis taklim sampai saat ini lagi ni belajar lah. Dia kena wal-iyadu bil. Jadi lalu dengan ngaji tak terduk ia pegawai. Jadi sampai sebut salah jari tahu. Pahala apply ke dia jari. Nah, kita salah ngaji mau dosa, ia salah ngaji mau pahala jari. Jadi begitupun sebaliknya. Berembir-embir pegawai dengin semakin ampun. Berembir irap diri terjawab terangan Allah Subhanahu wa taala. Masih balik kesempatan itu ya jadi manusia mulia. Dedek ya putus harap si rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tok teleni bisa. Kemudian sang tetap hadir majlis taklim niki setiap minggu. Utangan sekedip terubah hati nangan niki ya muqallibal qulub niki. Saran hati niki berbolak-balik terkadang beda sholat, terkadang beda leng. Tsabbit qalbi ala dini. Istiqomah setahanmu demi rapat-rapat yang mati terkikan hidayah si Allah istiqomah enggak bisa sholat. Maka jari dia dengan sholat walaupun dan berembir kejahat misalnya jahat dengan kejahatan yang pula. Berembir pegawaian Umar bin Khattab. Uang si kubur anak menaina. Uang kubur anak hidup-hidup. Nah, berembir tidak jadi manusia kan kubur anak hidup di hidup. Sekarang Umar bin Khattab niki uang berdua anak ni. Lalu sekarang lain adat dengan jahiliyah niki dia kira berdua anak ni. Ini dia sampai berdua anak ni tu kan hidup-hidup. Lalu berembir sekarang Umar bin Khattab. Manusia paling mulia setelah Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ahlus Sunnah mengatakan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Manusia termulia kata dulu kira dulu Nabi Muhammad sendiri. Dia beliau dulu Nabi Muhammad sendiri sejak zaman Rasulullah sampai di kiamat. Umar bin Khattab sampai dulu kata dulu. Dan Umar bin Khattab ini tinduk dia terbalik si setan saking si mulia jari. Tapi bagaimana masa lalu Umar bin Khattab? Wah seorang kubur anak hidup-hidup saking silap sedih mahir kami Islam. Ia kira kami sudah bin Khattab keadaan sama saja jahiliyah lalu. Lalu ternyata sholat pegawai setelah sampai jadi khalifah, sampai jadi manusia paling mulia di hadapan Rasulullah SAW. Ternyata masa lalu dikit dintenasi Allah. Masa lalu ini kita nasi Allah. Setelah dia tobat istiqomah gawe perintah Allah Subhanahu wa taala. Mampu tak boleh aku jadi manusia boleh hadapan Allah mana pegawaian. Jadi putus arah berbeda itu makin jadi dengan lagi dan tidak istiqomah bisa jadi itu lebih derajat wali atau mau. Baru tak boleh jadi wali boleh benar-benar sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala niki yang berikan rahmat maghfirah niki lebih besar dibanding dosa. Saat si belum mengaku dosa sampai gumiran niki kebalik masih lebih balik rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aniki di antara makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Jarin dan tak pelayan desa niki
Ita manusia niki marah wayang sebenarnya ibu. Ita nih manusia niki sebenarnya marah wayang. Tengah wayang. Mau tengah wayang, wah tengah dalam bu. Mau tengah wayang, dia tua tengah dalam. Berbeda tapi di dalam. Ini sebenarnya itu sangat itu sangat wayang ini betul. Iya baru manusia senang. Tidak ada upaya jadi manusia ini. Ketika kita ingat dia terpakai itu terpengen si Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berdenah dia apa itu berdenah itu terpadanah si Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merawas dia tak mampu kita merawas dia kuasa merawas ini sabar lebih di mana itu terpadanah rahasia lain tak rawas. Ketika kita lampak dia apa itu lampak lalu kita terpelampak. Nah, dan untuk kau sih yakinin kalimat samaran niki dan tak segede pemahaman dan istiqomah di tekad niki, maka insya Allah mudah-mudahan dia terusnya kita jadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lemunah menang dan bertekad, maka ada injau antara Allah Subhanahu Wa Taala dan dia. Allah bisa tahu sih kan dia tahu Allah kan dia. Bisa tahu sih dia tahu Allah. Saking si rapat manusia ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Inti bahwa perlu kesenamian. Pegawai seseorang. Pegawai seseorang bisa mampu gawe. Karena selaku saluran pegawaian ini pengantikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Irodah ini doang yang pegawai. Pegawaian seseorang. Jadi pegawaian dah biasa buat. Nenten dende ya paran bahwa ibadah nikah hanya itu ngaji tukul sembahyang selawat zikir. Lalu mudah sholat dan bertekad beliau. Terkadang pegawai yang saling tanggap ibadah dengan yang bukan jadi ibadah. Ia penting kita lalu ngaji. Lalu kita lalu ngaji ini kita tahu berbeda tak berbuat. Ia pun lebih mulia dengan sabar ilmu dibanding ahli ibadah. Ya karena dengan berilmu ini tahu cara dia ibadah. Namun hanya dengan seahli ibadah doang kemudian dia dua lalu ngaji, sembahyang nurutan. Sembahyang dia nurutan. Lalu kalau tak berilmu, maka insya Allah sekedip pun pegawaian ini ajari belit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lampak tapi sana lampak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu. Sida doang ni kisah. Sahabat kehendak tentang kelamparan itu sida doang sahabat kehendak. Aku jadi mampu kembi. Apa? Itu salut lalu depan. Ya Allah tidak dari pagi tapi ada di depan. Salut ini menjadi diri. Dia tidak ada berupaya untuk depan. Dan karena kehendak orang sida ya apaan? Ibadah paling mulia saja. Okay? Jadi kita kembalikan penguasaan hidup kita di dinar apa-apa itu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan yang perlu penyanyian ini terkican dari manusia yang dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sebentar dulu ya sampai ya. Tunas mungkin waktu kurang yang baru tidak terlambat, mungkin wajah semenit. Mudah-mudahan di waktu yang lain yang pun belum sempat ini baca wasiat ulama lain. Saya juga akan sebentar terus ya kejelasan gitu dulu. Dan mudah-mudahan saya ringkas niki, saya semangat niki bisa menjadi bekal khususnya tiang peruntung senyamian niki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pesan-pesan saya lain niki tiap kita sehat, peruntung kita sehat. Majelis ta'lim ini tetap berjalan dan insya Allah tiang mau kemarin datang silaturahmi berkaitan dengan beruntung senami. Pokok saya sehat, ya. Pokok saya tetap kita sehat, pokok saya tetap kita istiqomah,
Bapak tetap kita berdoa Allah Subhanahu wa taala tetap kita dalam keadaan agar tabit qalbi ala dini, tetap kita dalam keadaan sadar di agama niki, tetap kita yakin tentang tujuan hidup tak sebenar, maka insyaallah mudah-mudahan kita boleh maju majelis taklim yang selanjutnya. Yang juga tunas doa ya, mudah-mudahan majelis taklim niki bisa terbuka yang dia cerita deh. Jadi mantu bin kan soal. Majelis taklim yang mantu bin karena ada kakek ya rapat di pemerintahan itu. Dia seorang pemerintah sini. Dan mantu bin dia gara-gara mbak corona niki. Program tsunami yang kamu tetapi niki alhamdulillah sampun terbuka beberapa bulan yang lalu niki. Tahadus bin ni'mah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang program tsunami yang tetap dalam keadaan iman, mudah-mudahan tetap dalam keadaan Islam, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, mudah-mudahan tetap terbit kesempatan untuk selalu memperbaiki diri dengan cara menuntut ilmu, hadir di majelis taklim niki. Lebih kurangnya yang mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita lanjutkan di majelis taklim selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.